Ciptakan Indonesia Raya, negeri yang indah penuh pesona, bangsa yang ramah berbudi bahasa. Wahai bangsaku, cintai negerimu, satu bangsa, satu bahasamu. Jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Berbudi bahasa dalam kemajuan. Cintailah, syukurilah bahasa Indonesia, anugerah Tuhan. Wahai bangsaku, cintai negeriku, satu bangsa, satu bahasamu. Jadikan sebagai jati dirimu, meski berbeda tetap bersatu. Berbudi bahasa dalam kemajuan. Lestarilah, abadilah satu bahasaku jaya Indonesia, satu bahasaku jaya Indonesia. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia sekaligus ketua panitia oleh Ibu Sulasi sekaligus selaku ketua MGMP Jakarta Barat 1. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih Ibu Tuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua NKKS Suku Dinas Wilayah Jakarta Barat 1, Bapak Satar Muhadjar MPD. Mohon maaf. Yang saya hormati Ibu Siska Susianti selaku tuan rumah, yaitu Kepala Sekolah SMP Negeri 186. Yang saya hormati Bapak Nur Safingan selaku Pembina Bahasa Indonesia. Demikian juga Bapak Abdullah MPD. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Roro Lestari Ningsih,
yang saya banggakan, para pengurus MGM Bahasa Indonesia di wilayah Suku Dinas Jakarta Barat 1 yang saya hormati. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Alhamdulillah. Ya. Coba kita ya untuk Jakarta Barat 1 ya Bu ya. Tirukan saya ya. Jakarta Barat 1 bisa. Ya. Kita bisa. Ya, harus bisa dan pasti bisa. Jakarta Barat 1 bisa. Harus bisa. Pasti bisa. Oke. Alhamdulillah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, terutama nikmat sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul di sini untuk kita bisa mengikuti workshop implementasi kurikulum Merdeka di SMP 186 ini. Kurikulum Merdeka itu digulirkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem, sebagai salah satu solusi ketika ada ketertinggalan pembelajaran karena dampak COVID 2 tahun yang lalu. Di sini guru bisa memilih berbagai perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa atau yang kita kenal dengan pembelajaran berdiferensiasi. Untuk kurikulum Merdeka ini tahun ketiga, tapi di Jakarta Barat baru ini baru tahun kedua, sehingga kita masih istilahnya masih perangkak ya, belum bisa lari. Untuk itu pengurus Jakarta Barat 1 MGMP Bahasa Indonesia memandang perlu dilaksanakan workshop MGMP, workshop implementasi kurikulum Merdeka ini. Adapun tujuannya yaitu yang pertama, sebagai salah satu wadah silaturahmi guru bahasa Indonesia di Suku Dinas Wilayah 1 Jakarta Barat. Yang kedua, untuk meningkatkan kompetensi guru bahasa Indonesia dalam pembuatan perangkat pembelajaran di era digital ini. Bapak Ibu, nanti kita harapkan dengan kita berworkshop ini terwujudlah perangkat pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7 dan 8. Bapak Satar bisa saya laporkan, saya di sini sebagai ketua panitia sekaligus ketua MGMP Bahasa Indonesia di Suku Dinas Wilayah 1 Jakarta Barat, bahwa kegiatan ini diikuti oleh peserta guru bahasa Indonesia se-Jakarta Barat 1 sekitar 60, ditambah dengan para panitia. Kemudian dilaksanakan 1 kali luring di hari ini. Nanti akan kita lanjutkan ada kegiatan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh narasumber, yaitu terselesainya perangkat pembelajaran. Narasumber sudah ngecat saya, nanti akan dibimbing dari alokasi, kemudian membreakdown dari CP menjadi TP, ATP sampai ke modulnya, Pak. Ya, jadi mungkin nanti ada pembagian kelompok, yaitu kelompok kelas guru yang mengajar di kelas 1 dan guru yang mengajar di kelas 8. Bapak Ibu semangat ya? Ya, oke.
Semangat ya, tetap semangat. Ya lagi supaya kita tidak nervous ya. Kalau saya bilang semangat, itu tetap semangat. Semangat, tetap semangat. Ya. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siska dan seluruh pihak SMP Negeri 186 yang telah memberikan fasilitas baik itu tempat, sarana prasarana, termasuk para guru bahasa Indonesia dan para staf dan wakilnya yang telah banyak membantu kami pengurus JB1 Bahasa Indonesia sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Demikian juga ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh pihak-pihak yang telah memberikan bantuan baik maupun spiritual sehingga acara ini bisa berlangsung. Harapan saya atau harapan kami selaku pengurus MP Indonesia JB1, acara ini atau kegiatan seperti ini nanti akan berlanjut di lain waktu Pak. Nanti kalau ini kita berusaha untuk mendapatkan ilmu karena kita selalu berkembang. Kemarin seperti misalnya untuk TP-nya itu ada kemarin kita waktu 25 Pak itu pakai ada yang masih lama CP-nya, CP masih lama. Kemudian ada lagi CP yang baru ya nomor 33 itu. Jadi untuk itu kami pengurus MP selalu ingin menyebarkan ilmu tersebut, insya Allah. Ya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Burung kenari, burung cendrawasih. Sampai di sini dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sulasi yang telah menyampaikan laporannya. Bu Tuti ya, Bu Siska Susianti. Iya. Kepala SMP Negeri 205 Bapak Abdullah, Ibu Sulasih selaku Ketua Panitia dan Ketua MGMP Jakarta Barat 1, seluruh pengurus MGMP yang menjadi panitia juga pada pagi hari ini hingga siang hingga malam ya mungkin ya. Sampai malam Bu Noro. Sampai besok. Seluruh rekan-rekan guru bahasa Indonesia se-Jakarta Barat 1 yang sangat kami banggakan. Yang pertama dan utama, marilah selalu kita panjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di se-Jakarta Barat 1 dalam suasana yang luar biasa di SMP Negeri 186 yang sejuk dan tempatnya dekat Bapak Ibu ya, yang tinggalnya di daerah Kalideres. Kalau yang di ya dekat bagi kami, bagi Bu Siska dekat nih 186. Tapi masih dekat memang karena masih di Jakarta pinggiran. Pinggiran apa? Pusat Kalideres ini. Ya. Kalau Kalideres ini pusat, tapi bagi Jakarta ini pinggiran. Ya, SMP 186. Kalideres memang pinggiran Tangerang. Sekali
lagi kita panjatkan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita masih diberikan nikmat untuk bertemu dalam rangka memperjuangkan kemajuan anak didik kita dalam proses pembelajaran di kurikulum Merdeka ini, supaya bisa merdeka dengan semerdeka-merdekanya dalam aturan yang berlaku. Mudah-mudahan pada kegiatan hari ini dengan kerjasama yang baik dari kita semua, dari panitia, dari para peserta, semua kegiatan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sehingga menghasilkan apa yang kita harapkan, supaya kita siap menghadapi tahun pelajaran baru 2023-2024, baik kelas 7 yang sudah kurikulum Merdeka maupun kelas 8 yang juga kurikulum Merdeka. Mungkin ada yang sudah kelas 9? Ya. Tapi target kita kelas 7 dan kelas 8 untuk persiapan pembelajaran. Walaupun sudah siap Bapak Ibu ya, karena tahun pelajaran sudah dimulai, tapi kita masih siap-siap terus ya, sambil jalan sambil siap, dan semakin ke depan semakin siap, semakin bagus terus, khususnya pembelajaran bahasa Indonesia di Jakarta Barat 1. Untuk itu marilah kita ikuti nanti apa yang disampaikan oleh beliau narasumber kita. Mudah-mudahan kita bisa mencerna dengan baik, bisa memanfaatkannya, bisa mengamalkannya di sekolah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur Sampingan. Bapak Ibu, selanjutnya adalah marilah kita dengarkan sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 186, yaitu Ibu Siska Susianti SPD. Dipersilakan. Sambil duduk aja ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ketua MKKS JB1 Bapak Satar Maharja MPD, yang saya hormati Ibu narasumber Lestari ya, mohon maaf Ibu. Yang saya hormati Pembina Bahasa Indonesia JB1 Bapak Nur Sampingan dan Pak Abdullah. Yang saya hormati Ibu Ketua MGMP Bahasa Indonesia Ibu Sulasi, teman-temanku hebat dari mata pelajaran Bahasa Indonesia se-JB1 baik negeri maupun swasta. Terima kasih, puji syukur kehadirat Allah kita dipertemukan di ruangan yang sangat sederhana ini untuk sama-sama menghebatkan diri demi putra-putri kita peserta didik kelas 7 kelas 8 di tahun pelajaran 2023-2024. Sholawat beserta salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan orang-orang yang tetap istiqomah di jalannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya dan kelak di yaumil akhir akan mendapat syafaatnya. Teman-teman hebatku, mohon maaf sebagai tuan rumah mewakili para guru dan tendik SMP Negeri 186 Jakarta, kami mohon maaf atas sarana prasarana yang mungkin bisa mencukupi dan tidak maksimal, tapi demikian adanya yang ada di SMP Negeri 186 Jakarta Bapak Ibu. Sedianya kemarin itu kami menyiapkan ruang aula, tetapi pada saat ini ruang aula itu sedang direvitalisasi, pembuatan partisi untuk panggungnya yang berada di depan. Jadi pada hari ini tidak bisa digunakan karena kemarin saya agak ragu tahun 2022 ya Bu Sulasi ya, pernah ada rencana mau workshop juga tetapi batal ya Bu Sulasi. Nah jadi saya agak ragu-ragu pada workshop yang kali ini, tapi alhamdulillah bisa tercapai. Itu Bu juga baru memutuskan untuk jadi revitalisasinya itu kemarin Bu, minggu kemarin. Kayaknya nggak ada kabar nih dari Bahasa Indonesia. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan ruangan yang tidak maksimal ukurannya ini bisa menampung peserta yang mungkin banyak. Mohon maaf juga mungkin nanti karena AC-nya ini hanya
dengan orangnya banyak ya, mungkin nanti tidak akan maksimal. Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Terima kasih atas kesediaannya ya. Maksudnya itu memberikan peluang untuk SMP Negeri 186 ya, menerima Bapak Ibu semuanya. Begitu aja barangkali Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Siska. Selanjutnya Bapak Ibu, sambutan Ketua MKKS Jakarta Barat 1 sekaligus membuka kegiatan workshop implementasi kurikulum Merdeka kepada Bapak Setar SPD MPD dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan saya semua, baik yang duduk di sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya, depan saya. Kalau saya sebutkan satu persatu sampai mati, hanya mohon maaf, Bu Roro, narasumbernya dengerin sambutan dulu ya. 1, 2, 3, 4, mudah-mudahan saya terakhir. Emang belum? Diwakilkan ya. Kemudian yang pertama bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Bapak Ibu kita dapat hadir di ruangan yang menurut saya sih megah Bapak Ibu. Air terjunnya nggak pernah ya. Dan hari ini saya bangga dengan 186 karena setiap saya hadir ke sini selalu ada perubahan-perubahan terbaik. Dan sebagai Ketua KKS, sekali lagi terima kasih Bu Siska karena kami pun monitoring semua sekolah yang di CP1 terkait dengan PHTT-nya. PHTT bersih, hijau, tertata, terkelola, itu ya, makna itu. Kemudian hari ini Bapak Ibu, saya mengikuti kegiatan workshop ini dari mulai proposal diajukan karena saya tanda tangan, dan di proposal itu ada sumbangan kepala sekolah yang berlatar belakang bahasa Indonesia. Satu kepala sekolah 1 juta, ada 6. Tapi pas datang saya lihat pada pakai batik nih, saya curiga aja. Ini alhamdulillah nih dibelikan batik, tapi ternyata pas masuk ke dalam batiknya nggak sama gitu. Kita dulu jangan dulu curiga. Pas masuk ke dalam batiknya nggak sama. Oh, saya curiga juga. Oh, ternyata yang nyumbang cuma 2. Hitungannya kalau 6 kan semuanya kebagian tuh. Iya. Jadi ternyata cuma 2, jadi yang dapat batik panitia saja. Kemudian yang kedua, saya tertarik juga Bapak Ibu dengan lagu himne bahasa Indonesia tadi ya. Iya. Ketika Bapak Ibu nyanyi, saya konyol juga gitu. Saya membayangkan orkestra yang ada Erwin Gutawa ya. Erwin Gutawa. Ketika orkestra Erwin Gutawa, semua yang nyanyi ngeliatnya ke Erwin Gutawa. Tapi di sini ngeliatnya ke teks semua gitu. Enggak, saya ngeliatin tadi loh. Yang lihat ke sini, saya sendiri yang lihat ke sini. Itu lihat aja ada yang mulutnya diem aja. Padahal lihat, kalau saya kan nggak lihat itu, mau ngomong apa saya? Orang nggak bisa ngadepnya masalah ya Pak. Ya, pasrah aja udah. Ya, saking pasrahnya saya lihat aja semua ngomong ke sini. Kan gerlo, mestinya kan yang gelap ini kan tinggi. Ini lihatnya ke sini semua. Jadi tadi siapa ya? Ibu dicuekin tuh Bu. Iya. Gini aja nggak ada yang lihat tuh. Gitu. Kemudian saya tuh, tapi itu nggak ngeliat aja bagus Bu, apalagi lihat Bu. Ini bahasa Indonesia. Dan yang ketiga, saya tuh setiap di bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu satu punya kenang-kenangan manis Bapak Ibu. Oh, di UNJ Pak Multas itu di depan saya. Iya.
Jadi kalau melihat orang-orang cantik itu harus ke Bahasa Indonesia. Karena stok di FPPS itu sisa dari FPPS. Iya. Dulu saya pengen dapat jodoh orang-orang FPPS itu. Akhirnya saya ke FPPS. Tapi rupanya kebalik, orang FPPS sholatnya di FPPS itu. Akhirnya kan saya nggak kebagian juga, Bu. Iya, ada dapat yang di rumah, alhamdulillah sih. Saya bilang kemudian hari ini Bapak Ibu saya bangga, tadi saya izin terlambat sebentar, ternyata sampai sini 8:01 karena ada pembinaan dulu di 45 dan di 264. Bahwasanya teman-teman yang hadir di sini satu memiliki kompetensi itu ya, ada kompetensi apa tuh dulu? Beda profesional, terus sosial, terus apa lagi? Kepribadian. 4 saja deh. 4 saja, Bu Roro, saya kupas dikit Bro. Nanti Bu Roro jangan bicarain lagi. Bapak Ibu teman-teman yang di sini satu punya kompetensi profesional yang bahasa Indonesianya dikuasai. Saya yakin bahasa Indonesia sampai saya kuliah di UNJ orang Indonesia ada mata kuliah bahasa Indonesia lebih susah dari bahasa Inggris. Salah mulu saya. Kuasai itu Bapak Ibu. Pedagogik cara ngajarnya ya dikuasai. Kemudian kepribadian. Ingat Bapak Ibu, jadi guru itu bukan dua itu saja, profesional dan pedagogik, tapi kepribadian Bapak Ibu juga harus punya. Pribadi Bapak Ibu adalah pribadi seorang guru. Ini di forum ini saya ingatkan, pribadi pribadi seorang guru. Lihat guru itu seperti apa. Bapak Ibu, ketika kita bicara kepribadian, maka kita harus menjadi role model. Kita akan ngajar orang hidup, anak orang yang mereka akan lihat kita. Jadi kita harus lihat, memberikan contoh, ya. Dan terakhir tentu kompetensi sosial. Sesama guru bahasa Indonesia, apa sih yang bisa diberikan itu. Bapak Ibu, ada temanya terkait dengan profesionalisme. Itu. Dan hari ini Bapak Ibu terkait dengan IKM, implementasi kurikulum merdeka, sesungguhnya itu hanya istilah lain saja, tapi profesionalismenya berubah atau tidak? Tidak ada di kurikulum merdeka merubah materi Pak Dur. Ya Bu Roro. Ingat Bapak Ibu, bahasa Indonesia nggak pernah berubah. Yang tadinya awalan tetap awalan ya. Akhiran tetap akhiran. Apapun kurikulumnya. Kurikulum dari dulu tuh awalannya begitu. Awalan sampai sekarang masih betul. Kurikulum 2013 sama, kurikulum merdeka sama. Berarti profesionalnya tetap Bapak Ibu. Yang didapatkan dari kampus ketika kuliah sampai sekarang masih utuh. Ya. Kemudian yang akan dipelajari sekarang adalah terkait dengan implementasi pelaksanaan dari profesionalisme tadi. Di kurikulum merdeka ngajarnya sarwa kene Bapak Ibu, jamnya sama, 5 jam apa 6? 5 jam sama dengan kurikulum 2013. 6 ya, kurikulum 2013. Yang membedakan Bapak Ibu, uji kompetensi profesionalisme Bapak Ibu, mampu nggak Bapak Ibu disodorkan capaian pembelajaran satu fase, bisa dianalisis mana untuk kelas 7, mana untuk kelas 8, mana untuk kelas 9 yang sesuai dengan karakteristik masing-masing. Jadi Bapak Ibu kesini bukan mau mencari CP yang sama. Satu Jakarta Barat sama CP-nya, tapi mengerti, memahami, oh ternyata diberikan sekian CP dengan elemennya, maka akan dikupas
kemudian saya akan memutuskan dengan kemampuan profesionalismenya tadi, oh CP ini masuknya di kelas 7, kita cari yang muda dulu. Oh saya tingkatkan di kelas 8, oh CP ini di kelas 9, satu fase. Setelah selesai akan saya bikin tujuan pembelajarannya, alurnya seperti apa. Kemudian kita akan buat modul. Pas saya mau buat modul, monggo. Pas saya akan buat RPP, boleh. Pas saya modulnya 10 lembar, boleh. Pas saya RPP-nya 1 lembar, boleh. Yang penting, bagaimana 10 lembar dan 1 lembar mampu Bapak Ibu ajarkan dengan baik pada saat Bapak Ibu mengajar di kelas, bukan menjadi tameng. Berangkat ke kelas bawa tebel-tebel, tapi ketika disupervisi apa yang dibawa dengan yang diajarkan berbeda, bukan itu. Ya. Kemudian hari ini juga mesti tahu CP mana, tadi Bu Sulasi sudah membahas. CP mana yang akan dibahas? Oh iya, kalau saya sih pakai CP yang dikeluarkan oleh Beskap, keputusan Kepala Beskap nomor 33 tahun 2022. Saya masih pakai itu. Saya ngasih materi di mana-mana pakainya CP itu. Bro sama? Kita sepakat sama. Saya nulis buku pakai CP itu. Walaupun ada informasi CP terbaru. Selama masih dalam proses di angan-angan, kita sebagai pelaksana di lapangan tidak usah yang pakai di angan-angan. Yang Beskap 033 sudah ada, pakai itu. Jadi apa dengan kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka adalah proyek. Proyeknya Bapak Ibu sudah harus mengenal tentang keputusan Kepala Beskap nomor 9. Ada dimensi, elemen, dan sub elemen tentang profil pelajar Pancasila. Intinya cuma itu. Dan terakhir Bu Rono, barangkali Bapak Ibu sekarang yang di kurikulum merdeka yang membedakan adalah pembelajaran berdiferensiasi, baik dari konten, cara penilaian dan lain sebagainya, itu yang harus dikuasai. Saya yakin yang hadir di sini adalah orang-orang yang punya niatan berubah dari cara memahami kurikulum yang terbaru. Dan saya yakin teman-teman di sini pasti hafal Kemendikbud nomor 4 tahun 2022. Ya, yang dari 249 tuh, yang cowok ganteng berdiri. Ya kamu? Ya berdiri. 249 kan? Satu rumahnya kok. Iya, karena bapaknya teman saya. Ya, itu tuh anaknya Pak Haji Tajuddin ya. Ibunya menurut saya akrab, bapaknya akrab. Tahu keputusan Kemendikbud nomor 4 tahun 2022? Lupa, jujur duduk. Duduk. Tuh langsung lupa Pak, duduk deh. Senior saya dari 249 juga ya? Siapa? Pak Rusman dari mana? 108. Coba Pak Rusman. Awalnya 100. Kemendikbud nomor 4 tahun 2022 tentang lupa duduk. Udah. Iya tuh. Sekarang pada buka lain HP. Karena sudah mencari HP, saya baca saja. Itu tentang standar kompetensi lulusan. Guru harus tahu itu SKL-nya apa. Ya, kalau yang duduk nomor 1, 2, 3, 4, 5 dari berapa? Yang mana tuh? 1, 2, 3, 4, 5 SMP? SMP? 125 kan? Bu? Ya, tadi tanya masalahnya. Bukan. Udah lihat. Tadi saya di sini ada yang nanya saya, mana yang nanya saya? Bapak kenal Bu Dahlia? Saya sebutin Bu Dahlia. Bu Dahlia di 264 ada, Bu Dahlia di 45 ada, Bu Dahlia di 125 saya tahu.
Di Jakarta Barat ada 3. 186 ada juga ya? Segera masuk daftar catatan saya untuk masuk kelompok Dahlia. Ya saya ketua MKS harus hafal Bu. Hafal. Bu Dahlia tahu Kemendikbud nomor 7 tahun 2022? Lupa? Ya Bu, mendingan lupa aja Bu. Kalau yang calon kepala sekolah Bu Arul? Apa? SKL tadi nomor 4. Yang nomor 7? Yuk. Yang dari 264 pasti pinter nih. Mana yang 264 nih? Teman saya. Mana? Jangan ngumpet. Mana ya? Ini 264. Siapa sih? Ada tadi ada Pak Ijit, Aryadi. Oh, ngumpet dia. Oh iya Bu Kartini, hasil kesiswaan 169 ya. Nomor 7. Pembiayaan. Tuh Bu Rono, ternyata perlu dikasih tahu dasar-dasarnya Bapak Ibu. Sudah, nggak lama-lama waktu sambutan. Itu tentang standar isi ya Bapak Ibu ya. Baik, itu dikuasai Bapak Ibu. Hari ini Guru akan menyampaikan itu minimal bagaimana tentang CP, TP, ATP, modul ajar dikuasai juga. Kemudian bagaimana nanti tentang yang kurikulum baru melaksanakan tentang proyek kalau dikuasai juga. Dan insya Allah yang datang ke sini tidak rugi. Ya, selamat untuk menambah ilmu agar menjadi guru hebat. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara workshop untuk MGMP Bahasa Indonesia di SMP 186 secara resmi saya nyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, Bu Siska ini coba musik kayaknya kurang bagus sih. Maju. Ibu maju dulu. Bu Siska maju. Enggak, Bu Siska dulu coba. Bu Siska maju. Di situ ya. Enggak lihat dulu. Teknik pengolahan ruangan. Aduh, meja ini kenapa meja ini? Meja ini Pak. Semoga umurnya tambah berkah, selalu bahagia dengan Bapak. Saya mau buat ada ngomong jadi saya kerjain aja. Terima kasih Pak Satar yang telah berkenan membuka acara workshop hari ini. Bapak Ibu, demikianlah Pak Satar, sering bercanda tapi itu menyenangkan. Jangan buka kartu. Baik hadirin yang berbahagia, sampailah kita di acara akhir, yaitu pembacaan doa yang insya Allah akan dibacakan atau disampaikan oleh Bapak Ahmad Hamzani. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Dan untuk yang muslim nanti akan saya pimpin. Mudah-mudahan doa kita pada pagi hari menjelang siang ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya Allah ya Karim ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli thadatina ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghafur, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami,
dosa kedua orang tua kami, dosa siswa-siswi kami. Ya Ali, wahai Zat yang maha mengetahui, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah ilmu kami bermanfaat untuk siswa-siswi kami, agar mereka semua menjadi putra putri terbaik bangsa ini. Ya Latif, wahai Zat yang maha lembut, lembutkanlah hati dan akhlak kami dalam mendidik putra putri kami, sehingga kami bisa menjadi teladan, menjadi contoh bagi mereka. Ya Sabur, wahai Zat yang maha sabar, tumbuhkan bagi kami rasa kesabaran dalam mendidik putra putri, siswa-siswi bangsa Indonesia ini, agar mereka semua bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat untuk bangsa. Ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang, jadikanlah kami bangsa Indonesia bangsa yang memiliki kemuliaan di mata bangsa-bangsa yang lain. Ya Rabbal Alamin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak Ahmad Amijani. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah acara pembukaan workshop implementasi kurikulum Merdeka telah selesai. Sebelum saya tutup, izinkan saya membacakan sebuah pantun. Tolong dibilang cakep ya. Warna merah untuk batu bata, warna coklat untuk anak panah. Saya ucapkan selamat datang para peserta workshop. Semoga ilmu workshop hari ini membawa berkah. Terima kasih. Untuk selanjutnya, sebelum saya serahkan kepada moderator workshop hari ini, kami mohon Bapak Ibu yang berada di depan untuk foto bersama kepada semua peserta. Silakan. Apa perlu naik kursi? 1, 2, 3. Kayak bebas, kayak bebas, kayak bebas. 2, 3. Sekali lagi 1. Kasih apa Bapak? Literasi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Coba naik ke kursi. Udah selfie itu. Bagian semua kan Dapat ya? Dapat tuh. Yang belakang pakai kursi. Cepetan sok minta tolong. Kau masuk maksudnya. Kau masuk maksudnya. Ini Pak, ini Pak. Ini Pak. Satu aja ini. Ini Pak. Sampai belakang Pak. Maaf Pak. Literasi Bapak Ibu. Ayo 1, 2, 3. Bersuara. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Bapak Ibu yang belakang literasi. Oke. Satu lagi Pak. Iya ya. Berarti sampai sebelum kita masih ya. Ini istirahat dulu. Teman kecil. Sama-sama kecil Bapak.
maksudnya